Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan membahas modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Modul 3, asiknya mengenal ragam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN. Dengan materi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi faktor geologi, iklim, dan sumber daya alam negara-negara ASEAN. Ananda tentu mengenal pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara atau SEA Games. Laga 2 tahunan ASEAN terakhir digelar tahun 2019 di Filipina. Ajang kompetensi ini bukan sekedar sebagai unjuk prestasi bangsa-bangsa Asia Tenggara, tetapi memiliki fungsi yang lebih luas dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antar ruang negara-negara ASEAN? Kali ini Ananda akan mempelajari perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam negara-negara ASEAN. Kesamaan tujuan ini tentu dikarenakan adanya beberapa kesamaan seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, alam, dan sejarah. Negara-negara ASEAN juga memiliki pola interaksi antar ruang yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kondisi alam. A. Faktor iklim. Angin muson barat dan angin muson timur menggambarkan arah yang melewati negara-negara ASEAN. Arah angin ini tidak lepas dari pengaruh letak astronomis negara-negara ASEAN. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Banjir dan badai angin merupakan salah satu bencana yang mengancam negara-negara ASEAN. Selanjutnya B. Faktor geologis. Kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunannya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Perhatikan arah lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Tumbukan lempeng berhubungan dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya, selanjutnya C. Faktor sumber daya alam. Interaksi antar ruang negara-negara ASEAN juga disebabkan oleh faktor sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat. Kurangnya ketersediaan sumber daya alam dapat menyebabkan berhentinya roda ekonomi suatu bangsa. Tabel kekayaan tambang negara-negara ASEAN. Ya, Ananda perhatikan sama-sama. Negara Indonesia itu memiliki barang tambang, minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak.
Selanjutnya negara Malaysia itu ada biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Selanjutnya negara Filipina itu memiliki barang tambang, tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, dan mangan. Sedangkan negara Singapura dia tidak memiliki barang tambang. Selanjutnya Thailand itu memiliki barang tambang, timah, dan mangan. Selanjutnya lagi negara Brunei Darussalam, itu dia memiliki barang tambang, minyak bumi, dan gas alam. Negara Vietnam itu memiliki barang tambang, batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Lanjut lagi, negara Laos itu memiliki barang tambang, timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Negara Myanmar itu memiliki barang tambang, timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Dan yang terakhir itu negara Kamboja, dia memiliki barang tambang, biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Singapura negara yang paling kecil di ASEAN dan tidak memiliki keberagaman alam yang kompleks. Walaupun tidak memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang, tetapi Singapura berhasil menjadi negara paling maju di ASEAN. Hal ini tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia di Singapura. Selanjutnya itu pemahaman materi. Perubahan dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ananda dapat membaca buku siswa PS untuk menambah kedalaman pemahaman materi. Untuk menambah wawasan dan memahami materi di atas, kerjakan aktivitas berikut di bawah ini. Yang pertama, bagaimana dampak atau pengaruh kesamaan kondisi alam bagi masyarakat di negara-negara ASEAN. Yang kedua, bagaimana dampak bencana alam bagi interaksi negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, mengapa Singapura negara kecil dan tidak memiliki kekayaan tambang tetapi mampu menjadi negara maju. Ananda bisa mengerjakan di buku latihan masing-masing. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.